Hari ini saya bangun lebih cepat dari biasanya bosku. Karena seperti yang saya katakan di video sebelumnya, bahwa saya membuat rumah bambu ini untuk berburu dan berpetualang. Jadi agenda saya pagi ini ingin membuat perangkap untuk berburu ikan. Nama perangkapnya yaitu bubu. Kalau di kampung saya disebut buu. Oke bosku, langsung saja kita mulai untuk membuat perangkap bubunya. Jadi ini bambu yang akan saya gunakan untuk membuat bubu. Sekarang bambunya saya bawa ke samping rumah bambu karena saya akan membuat bubunya di sana bosku. Jadi rencananya saya akan membuat dua jenis bubu yang berbeda, yakni bubu yang memakai umpan dan tidak memakai umpan. Sekarang saya mau membuat bubu yang memakai umpan dulu. Kalau bambunya sudah dibelah kecil-kecil seperti ini, kemudian bambunya direnggangkan lagi. Lalu membersihkan bagian dalam dan luarnya dari ketajaman seperti ini bosku. Singkat cerita, dua rangka bubu sudah saya buat. Sekarang saya membelah bambu panjang tadi menjadi beberapa bagian kecil selebar 1 cm untuk saya jadikan bahan anyaman bubunya. Membuat bilah bambu kecil dan tipis seperti ini dinamakan mengirat bosku. Iratannya harus benar-benar tipis agar lentur dan mudah dilengkungkan ketika kita menganyamnya nanti. Beberapa jam berlalu sudah banyak iratan bambu yang sudah saya buat dan sepertinya ini sudah cukup bosku. Sebelum mulai menganyam di sini saya sudah mempersiapkan satu buah liar. Nama buah ini adalah buah majak. Buahnya saya belah dulu menggunakan gergaji. Isi dalam buahnya terlihat unik. Ada banyak biji di dalamnya bosku. Saya pun penasaran bagaimana rasanya. Dan setelah saya cicipi ternyata sangat lembut dan rasanya sedikit manis. Namun beberapa saat kemudian perutku mulai merasakan keanehan. Alhasil saya pun muntah bosku. Meskipun rasa buah ini manis, tapi jangan sesekali dicoba karena bisa mengakibatkan kemuntahan. Sekarang saya lanjut membersihkan buahnya bosku. Kemudian saya beri lubang bagian tengahnya menggunakan bor. Lalu saya ikatkan tali rafia seperti ini. Kemudian memasukkannya ke dalam lubang tadi. Rangka bubu bagian bawahnya juga saya lubangi seperti ini. Nah, inilah kegunaan buah majak tadi bosku, yaitu untuk merenggangkan jari-jari bubunya agar mudah dibentuk dan menganyamnya nanti bosku. Dan diikat hingga kuat seperti ini. Sekarang saya akan mulai menganyam bubunya bosku. Menganyam bubunya cukup mudah, tinggal dipasang selang-seling seperti ini menggunakan iratan bambu tadi. Kalau sudah teranyam tinggal dirapatkan memakai parang agar lebih rapi dan lebih rapat bosku. Jika sudah membentuk seperti ini, buah majahnya saya lepas lagi. Kemudian lanjut menganyam bubunya. Jangan lupa bambunya ditekan ke bawah seperti ini agar bubunya tidak membentuk terompet sangkakala. Dan begitu seterusnya hingga sampai di ujung rangkanya bosku. Jika sudah sampai, tinggal mengikatnya di ujung bubu supaya anyamannya tidak mudah terlepas bosku. Untuk hasilnya seperti ini. Wah, mantap bosku. Dan dua bubunya sudah saya buat dengan cara yang sama. Sekarang tinggal membuat pintunya saja bosku. Membuat pintunya cukup mudah. Pertama saya siapkan 4 bambu yang sudah dibelah seperti ini bosku. Kemudian mengukur luas pintu bubunya. Jika sudah, kemudian saya paku satu-satu bosku. Lalu digergaji hingga berbentuk kotak seperti ini. Sekarang saya beri 2 bambu lagi sebagai tiang pintunya bosku. Jika sudah dipaku, saatnya membuat pintu utama menggunakan 4 bilah bambu dan memakunya kembali. Jika sudah seperti ini, tinggal kita potong bagian atasnya. Namun 2 ujung bambu tidak saya potong karena berfungsi untuk mengaitkan karet pemicunya bosku. Cara pasang pintunya tinggal digae-gae seperti ini. Sekarang pintunya tinggal dipasang dan diikat di semua sisinya seperti ini hingga kuat bosku. Ini alat yang akan saya gunakan untuk memasang umpannya nanti.
Sedangkan bambu kecil ini adalah pemicunya bosku. Sekarang tinggal dipasang di bagian belakang bubunya menggunakan bambu kecil seperti ini. Namun jangan sampai seket, karena jika itu terjadi, umpan yang ditarik oleh ikan tidak bisa menggerakkan jarum umpannya sehingga pemicu tidak dapat melontar. Langkah terakhir tinggal memasang pemicu seperti ini. Lalu mengikatnya dengan pintu utama menggunakan tali rafia bosku. Agar pintunya cepat menutup ketika umpan ditarik ikan, saya tambahkan karet ban dalam seperti ini bosku. Sekarang saya mau mengetesnya di dalam air, apakah bubu ini berfungsi dengan baik atau tidak. Dan ternyata berhasil bosku, mantap. 2 bubu pertama sudah saya buat, sedangkan bubu kedua yang tidak memakai umpan pengerjaannya juga sama. Perbedaannya cuma di penutupnya saja bosku. Penutupnya ini biasa dinamakan injap, namun kalau di daerahku dinamakan aro. Bubu seperti ini paling banyak dibuat oleh orang-orang di kampungku bosku. Saat membuat pintu bubunya tiba-tiba hujan deras datang bosku. Inilah saat yang saya tunggu-tunggu. Karena kalau habis hujan seperti ini biasanya ikan banyak yang berimigrasi ataupun keluar dari persembunyiannya untuk mencari makan. Saya harus cepat-cepat memasang pintunya karena kalau habis hujan saya akan langsung memasang bubu ini. Di sini saya memberi tali selempang dari tali rafia yang berwarna hijau agar bubunya bisa saya bawa dengan mudah bosku. Akhirnya hujan sudah berhenti, hari pun sudah sore. Sekarang saya mau berangkat untuk memasang keempat bubu ini bosku. Semua bubu akan saya pasang di sepanjang sungai ini. Dan tidak jauh dari rumah bambu ada satu spot yang akan saya pasangi satu bubu bosku. Di spot ini biasanya saya menembak ikan kalau malam hari. Di sini saya memakai umpan katak yang saya dapat di sekitar rumah bambu tadi malam. Kataknya saya ikat di bagian kaki. Jadi begini cara saya pasang umpannya bosku. Sekarang pemicu dan karetnya tinggal saya pasang. Dan langsung saja bubunya disimpan di dalam air seperti ini. Agar bubunya tidak hanyut terbawa air, saya tancapkan ranting kayu di belakang bubunya ke dalam lumpur. Semoga saja besok bubu ini bisa dapat ikan bosku. Satu bubu sudah terpasang. Sekarang lanjut pasang bubu yang kedua. Kali ini saya berjalan agak jauh dari bubu yang pertama tadi melewati persawahan. Untuk spotnya sendiri masih di bawah air dan berada di pinggir batu seperti ini. Kali ini saya pasang bubu yang tidak memakai umpan. Agar ikannya fokus masuk ke dalam bubu, lubang-lubang di samping bubu saya isi rumput liar dan tanaman air seperti ini bosku. Dan 2 bubu sudah terpasang dengan hakiki. Untuk spot bubu yang ketiga saya pasang di sini bosku. Sekedar saran saja ya bosku. Kalau pasang bubu seperti ini pintu bubunya harus menghadap ke bagian bawah aliran sungai. Karena ikan yang berimigrasi datangnya dari hilir, bukan dari hulu sungai bosku. 3 perangkap bubu sudah saya pasang. Sekarang tinggal 1 bubu lagi yang akan saya pasang bosku. Untuk penampakan spotnya seperti ini bosku, masih di pinggir batu dan juga ada pohon besar yang tertidur di bawahnya. Di sini saya sudah sangat terburu-buru memasang umpan dan bubunya karena sudah mau malam dan saya juga lupa membawa senter bosku. Dan akhirnya keempat bubunya sudah terpasang. Setelah semua perangkap terpasang, saya lanjut pulang ke rumah bambu dan akan mengeceknya besok pagi. Semoga saja besok kita dapat ikan untuk kita masak bosku. Singkat waktu, sekarang sudah malam. Sebenarnya niatnya saya mau menembak ikan malam ini, tapi karena hujan tadi sore makanya air sungainya jadi keruh seperti ini bosku. Dan ikan tidak bisa saya lihat. Jadi malam ini tidak banyak aktivitas yang saya lakukan. Dan inilah menu makan saya malam ini. Mie instan yang sudah dicampur telur ayam. Meskipun cuma makan makanan seperti ini, kalau makannya di rumah bambu tetap mantap bosku. Dan setelah makan, kita cuma saling tatap-tatapan, entah siapa yang mau bercerita lebih dulu. Kemudian lanjut untuk beristirahat, karena besok pagi saya harus cepat-cepat bangun untuk cek bubunya bosku.
Mungkin karena terlalu kelelahan atau mimpi saya yang terlalu panjang tadi malam bosku, sehingga pagi ini saya bangun kesiangan. Sebelum beraktivitas saya mencuci muka dulu biar terlihat gagah, dan lanjut untuk pergi mengecek bubu yang kemarin sore saya pasang. Jadi bubu pertama kemarin jaraknya hanya sekitar 200 meter dari rumah bambu. Sekarang air sungainya sudah sangat jernih, berbeda dengan kemarin saat sore hari setelah hujan. Tapi semoga saja bubu ini dapat ikan bosku. Dan ternyata bubu ini berhasil mendapatkan ikan. Mantap bosku. Ini ikan lele asli sungai ini. Ukurannya memang kecil seperti ini. Namun saya harus hati-hati karena ikan ini mempunyai duri yang sangat tajam. Jika tangan kita tertusuk, maka rasa sakitnya melebihi rasa sakit saat kita ditikung teman sendiri bosku. Setelah ikannya saya amankan, sekarang saya mau cek bubu yang kedua bosku. Dan setelah sampai, ternyata air turun sangat cepat sekali. Sampai-sampai bubu yang kemarin tenggelam kini sudah kelihatan. Semoga saja bubu ini juga ada isinya bosku. Wah, di sini saya sangat terbangka-bangka saat melihat bubunya, karena lagi-lagi bubu ini juga mendapatkan ikan bosku. Apa saya bilang, usaha tidak akan mengkhianati hasil bosku. Bubunya saya angkat ke atas dulu, dan ternyata bukan cuma ikan, tapi siput pun banyak yang menempel di bubu ini. Di sini saya dapat lumayan banyak, juga ada ikannya masih kecil seperti ini. Untuk ikan kecil ini saya rilis lagi supaya bisa diambil lagi kalau dia sudah besar dan bisa selamat dari pelen berjalan bosku. Lalu ikan yang agak lumayan besar saya tusuk karena saya tidak membawa tempat ikan. Biasanya kalau saya bawa tempat ikan malah tidak dapat sama sekali bosku. Sekarang lanjut cek bubu yang ketiga bosku. Saat saya mengangkat bubu, saya kembali terbangka-bangka karena di sini juga saya dapat lumayan banyak. Kemungkinan ini bubu yang paling banyak mendapatkan ikan bosku. Ternyata bunyi pepatah yang mengatakan buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya memang betul sekali bosku. Alhamdulillah, mantap bosku. Dan lagi-lagi di sini saya berhasil mendapatkan ikan lele. Ikannya saya tusuk satu persatu. Dan sekarang hasil sementara sudah seperti ini. Sekarang waktunya cek bubu yang terakhir. Setelah saya lihat pemicunya sudah terlepas bosku. Semoga saja bubu ini juga dapat ikan. Dan ternyata bubu yang ini juga dapat ikan bosku. Wah, mantap sekali. Lagi-lagi saya dapat ikan lele. Durinya saya hilangkan dulu bosku, karena kalau tangan saya terkena durinya bisa-bisa saya tidak jadi makan ikan ini. Sekarang ikannya saya bawa pulang ke rumah bambu untuk saya masak siang ini bosku. Sesampainya di rumah saya menyalakan api dan lanjut memasak nasi dulu, karena meskipun ada ikan, kalau nasi tidak ada rasanya kurang mantap bosku. Kemudian ikannya saya bawa ke sungai untuk dibersihkan. Hari ini saya tidak menyangka bisa dapat ikan sebanyak ini bosku. Setelah ikannya bersih, ikannya saya bawa ke atas rumah untuk saya masak. Tapi sebelum itu saya mau membuat bumbunya dulu. Di sini saya membuat bumbu yang sederhana saja bosku. Ada sedikit cabai, bawang merah, bawang putih dan juga garam. Cuma ini bumbu yang tersisa di rumah bambu ini. Kemudian saya ulek sambil menggunakan dua tangan seperti ini supaya bumbunya cepat halus. Dan beberapa menit kemudian bumbunya sudah jadi bosku. Setelah saya cek, ternyata nasinya sudah matang bosku. Sekarang saatnya memasak ikan. Di sini wajan legendaris saya isi minyak goreng. Kemudian bumbunya saya masukkan, lalu diaduk-aduk memakai sendok. Jika bumbunya sudah mengeluarkan aroma seperti ketiak sang mantan, saatnya kita memasukkan ikan bosku. Ikan betoknya malah melompat keluar. Sepertinya dia tidak mau dimakan bosku. Lanjut ikannya saya bolak-balik agar sama-sama dapat bumbu bosku.
Nah, sekarang ikannya saya isi air seperti ini biar ada kuahnya. Sekarang tinggal menunggu ikannya matang bosku. Sesekali merenungkan nasib sang mantan, di mana dan bagaimana kabarnya sekarang. Apakah dia sudah meninggal atau sudah mati? Dan sepertinya ikannya sudah hampir matang bosku. Tinggal mengambil daun-daun liar di sekitar rumah bambu ini, biar rasanya semakin enak bosku. Daun-daun liar ini saya potong-potong kecil, biar tidak menyangkut di tenggorokan. Kemudian dimasukkan ke dalam wajan, lalu diaduk-aduk lagi. Dan akhirnya ikannya matang juga bosku. Mantap. Sekarang tinggal ditiriskan di atas piring kayu bekas tempat menggulai sambal tadi. Untuk hasilnya seperti ini. Sekarang mari kita makan bosku. Untuk rasanya sangat mantap sekali bosku. Beginilah kehidupan saya kalau lagi di kampung. Apa-apapun bisa kita dapat dengan mudah, asalkan kita mau berusaha bosku. Kameramenku ternyata juga lapar bosku, jadi di sini dia juga ikutan makan. Makanan kali ini betul-betul mantap bosku. Sampai-sampai nasi dan ikannya saya habiskan. Tinggal tersisa piring dan pancinya saja. Dan setelah makan berakhir pula video saya kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Dan nantikan keseruan di video saya selanjutnya bosku.